تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan, kita simak dan kita pelajari apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Mujj an Jabir radhiyallahu taala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihati qabla an tusghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Nah, ada satu riwayat, satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah. Lalu apa isi daripada khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang akan kita bahas, kita pelajari pada pengajian kita di malam hari ini. Kata Nabi, ya ayyuhan nas tubu ilallahi ta'ala qabla an tamutu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai seluruh manusia, tubu ilallah. Kata Nabi kita disuruh taubat kepada Allah. Qabla an tamutu, kesalahan-kesalahanmu di masa lalu, dosa-dosamu di masa lalu, kehilapan-kehilapan yang kamu lakukan di masa lalu, kata Nabi, tubu, maka segeralah bertobat qabla an tamutu, sebelum kita meninggal dunia. Ketika kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah sudah. Tidak ada lagi upaya, tidak ada lagi usaha, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Pindah kehidupan kita. Saat kita menjalani kehidupan alam barzakh,
maka di saat itulah kita mulai menikmati dan merasakan apa yang selama kita lakukan saat hidup di dunia. Mulai dari kita balik sampai kita mati. Dan keseluruhannya itu, entah itu hasanat, entah itu sayyiat, tercatat dengan rapihnya. Dan saat kita menjalani kehidupan alam barzah, mulai saat itulah kita menikmati dan merasakan apa yang pernah kita lakoni, apa yang pernah kita jalani, kita lakukan, kita perbuat saat hidup di. Nah, bisa jadi nyaman, enak. Bisa jadi enggak enak. Dan penyesalan saat itu udah enggak ada lagi. Artinya enggak ada gunanya untuk kita menyesali segala kelakuan perbuatan yang kita pernah lakukan di dunia. Nah, alam kubur kita bisa jadi penuh dengan kenikmatan. Bisa jadi alam kubur kita jadi raudhah min riyadil jinan. Alam kubur kita bisa jadi taman surga. Dan di sebalik itu pula, alam kubur kita bisa jadi menjadi lubang emposan. Saat itu juga bisa jadi alam kubur kita menjadi lubang neraka. Saat alam kubur kita menjadi taman surga, artinya saat hidup di alam barzah itu nyamannya kita bukan main, enaknya kita bukan main, nikmatnya kita bukan main. Tapi di sebalik itu, saat alam kubur kita dijadikan lubang neraka, nauzubillahi min zalik, azab siksa kubur, itulah yang setiap hari kita rasakan. Itu baru di alam mana tuh? Baru di alam barzah. Maka kata Nabi, tubu ilallah qabla an tamutu. Taubatlah kamu, sadarlah kamu semasa kamu hidup sebelum kamu mati. Jangan nyibukin dirimu dalam urusan dunia. Nah, sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, tetap kita bakalan mati nggak? Mati. Ada PRT nih ngaji PRT. Saya sasaran saya itu mulu PRT. Kenapa? Karena saya sayang, saya cinta sama PRT itu. Makanya saya jadi sasaran mulu itu. Selalu saya ingetin. Apalagi sekarang nih. Dikit lagi di bulan November itu ada pilkada. Ada pemilihan wali kota. Sasaran dari para calon itu tidak lain adalah Karena apa? Karena PRT punya warga. Nah, itu. Jual mahal PRT dikit ya. Nah, lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan berikutnya, wabadiru bil a'malis salihati qabla an tusghalu. Dan segeralah kalian, pesan Nabi kepada kita umatnya, dan segeralah kalian untuk melakukan a'malus salihah. Apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun a'malus salihah, sebelum kita meninggal, sebelum kita mati, semasa kita hidup, maka segeralah lakukan. Apa saja, yang penting a'malus salihah. Meskipun hanya sekedar membuang paku yang ada di jalan, maka segeralah. Qabla an tusghalu, sebelum kamu sibuk. Kapan sibuknya? Nanti kalau udah mati mulai kita sibuk dah tuh. Kalau kita nggak badiru, kita nggak segera melakukan kebaikan, amalus salihah saat kita masih hidup, nanti akan ada kesibukan-kesibukan yang menerjang diri kita. Dan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sibuk menerima siksa Allah, sibuk menerima azab kubur, belum lagi nanti di akhirat. Orang kita ada nih,
Asal alam kubur kita menjadi taman surga, itu pastikan di akhirat nanti tempat kita surga gitu. Kita mati, pindah kehidupan kita nih, dari kayak begini pindah ke kehidupan alam barzah. Nyaman kita di alam barzah, maka akan nyaman lagi, lebih nyaman lagi saat nanti hidup di akhir. Alam kubur kita jadi taman surga, maka di akhirat kita akan menjadi penghuni surga. Babak belur kita saat menjalani kehidupan alam barzakh, maka akan lebih babak belur lagi nanti di akhir. Dan sekarang kata Nabi, wabadiru bil a'malis salihah, maka segeralah lakukan amalan-amalan yang soleh, apapun yang bisa kita lakukan. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, kita sodakoh, dan lain-lain. Nah, kan kita nggak tahu ini jamaah, nggak tahu kita yang mana yang Allah terima ini. Apa sholat kita, apa puasa kita, haji kita, umroh kita, atau sodakoh. Wallahu a'lam, kita nggak tahu nih yang diterima mana. Oh ternyata satu ketika, satu hari kita lagi jalan, ada paku. Ya Allah, ini kalau diinjek orang, ini paku karatan bisa tetanus ini orang ini ya. Akhirnya paku itu kita apain? Kita bisa jadi kita masuk surga hanya gara-gara apa tuh? Paku. Kita menyelamatkan orang lain. Makanya kata Nabi, wabadiru bil a'malis salihah, maka segeralah lakukan amalan-amalan apapun yang bisa kita lakukan. Kemudian kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Dan sambunglah alladzi bainakum wa baina rabbikum, sambunglah hubungan kamu dengan Allah, kata Nabi. Pererat dan sambunglah hubungan kamu dengan Allah. Lalu bagaimana caranya? Bikasrati dzikrikum lahu ta'ala, dengan banyak berzikir kepada Allah. Metode dan cara kita menyambung hubungan kita dengan Allah, maka kata Nabi adalah bikasrati dzikrikum lahu, dengan banyak kamu berzikir kepada Allah. Itu metodenya. Nah, perbanyaklah zikir. La ilaha illallah. Nih jamaah, pertanyaan buat kita. Kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, wasiat, ngingetin, nasehatin buat kita semuanya untuk banyak berzikir kepada Allah saat kita masih hidup di dunia? Orang-orang yang saat sakaratul maut, mereka yang saat akan menghadapi ajalnya, terakhir daripada kehidupan dunianya, kemudian orang itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pastikan orang itu bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun saudara, siapapun. Saya nggak ngasih contoh nih ya, saya ngasih contoh ntar mati lagi. Nah, siapapun dari kita, misalnya ada si A, mudanya badernya 12 setan, bader dia, sholat enggak, apa enggak, maksiat enggak. Dari mulai balik sampai umur 57 tahun, maksiat aja. Kemudian sama Allah ditambah 1 hari, 57 tahun plus 1 hari. Di 1 hari itu dia bertobat. Padahal tinggal berapa tuh? Tinggal 1.
Di satu hari itu dia bertobat, segala perbuatannya dia tobat, segala dosa dan kesalahan kemaksiatannya dia taubat dan taubatan nasuha. Maka bisa jadi ketika dia sakaratul maut, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang di akhir hayatnya bisa melapazkan kalimat tauhid, mulutnya kah, hatinya kah, apanya kah, dia bisa menutup kehidupan dunianya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Maka kata Nabi, perbanyaklah zikir kepada Allah. Nah, dengan kita membiasakan semasih hayat di kandung badan, semasih kita hidup, kita biasakan zikir kepada Allah, maka insya Allah saat sakaratul maut kita nggak pakai diajarin sama orang lain, nggak pakai dituntun sama orang lain, nggak pakai dibacain yasin sama orang lain, langsung lidah kita atau hati kita yang menutup kehidupan kita dengan la ilaha illallah, masuk kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biasakan apa? Zikir kepada Allah. Sambung hubungan kita ini dengan banyak zikir kepada Allah. Nah, lalu apa pesan Nabi berikutnya kepada kita? Wa aktsirus shadaqata fis sirri wal alaniyah. Maka perbanyaklah sedekah, kata Nabi ini, fis sirri wal alaniyah. Maka perbanyaklah sedekah baik secara sir, tangan kanan ngasih, tangan kiri enggak, itu namanya sir. Nah, kemudian kata Nabi wal alaniyah, lakukan sedekah, perbanyak sedekah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat beliau memimpin umat Islam, saat beliau menjadi khalifah, itu kalau malam beliau itu bawa makanan dekat, beliau panggung malam ketika orang lain nyenyak tertidur. Itu oleh Umar bin Khattab ditaruh di depan pintu. Enggak ada yang tahu satupun. Ini namanya sirriyah, sedekah secara sir. Nah, mungkin kita nggak bisa kayak itu, ya silahkan, nggak apa-apa. Kita sedekah secara alaniyah, secara jelasan, secara terang-terangan. Misal, ini contoh doang. Kita ini kan mau ada maulid di musola kita ini, mungkin udah ditanggalin kali ini Ustadz Mat Nasir ini. Udah. Kita bisa sir, bisa alaniyah. Misalnya sir, tahu-tahu jamaah, tahu-tahu naruh air minum situ, gak ada yang tahu. Kan itu namanya sir. Atau jamaah datang langsung ke Ustadz Mat Nasir, Tad, ini saya nyumbang, saya membantu atau saya sedekah air untuk acara mau, silahkan. Tuh, artinya mau sirkah, mau alaniyahkah. Nah, ketika semuanya itu kita lakukan, sebelum meninggal dunia kita taubat kepada Allah, kemudian kita menyegerakan dengan amalan-amalan soleh, kita sambung hubungan kita dengan Allah dengan banyak zikir dan memperbanyak sedekah, maka kata Nabi, turzaku wa tunsoru wa tujbaru. Kamu pasti akan diluaskan rezeki kamu. Wa tunsoru, kamu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tujbaru, dan kamu pasti akan dicukupkan kehidupan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak kira-kira saudara? Rezeki kita diluaskan, dibanyakan, kemudian kita mendapat pertolongan dari Allah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, kita juga akan dicukupkan kehidupan kita. Nah, lakukanlah sebelum kita dipanggil Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.